Sepatu terbaru ini bisa bikin feel latihan kalian seperti race day. Nah, kira-kira apa aja yang menarik dari seri ke-13 si garis 3 ini? So, langsung aja. Ini dia, Adidas Adizero Boston 13. Yo, what's up Run Family? Welcome back to Run First Impression with Satria Sokto. Oke fams, kali ini kita akan bahas sepatu yang dikenal sebagai workhorse. Ya, sepatu yang bisa dipakai latihan apa aja. Dan kali ini versi yang terbarunya kok condongnya lebih ke speed ya. Yah, ini dia Adidas Adizero Boston 13. Jadi ini udah datang di seri yang ke-13 dari seri sebelumnya, yaitu si seri 12. Nah, ini pembaruannya kelihatan banget nih. Update-nya nih slightly udah kelihatan tipis-tipis ya. Dan apakah upgrade-nya ini worth untuk dicoba atau enggak? Menariknya juga, makin kesini tuh Boston series ya, Boston 12, 13 condongnya malah makin ke race feel shoe gitu ya. Apakah bisa dibilang sebagai super trainer? Well, kita akan bahas di video ini. Nah, tapi sebelum itu gue mau disclaimer dulu bahwa sepatu ini adalah pemberian dari brand. Tapi untuk first impressionnya itu dari pengamatan pribadi tanpa ada campur tangan dari brand. Oke, nah Boston 13. Jadi sepatu ini bisa dibilang sebagai salah satu andalannya Adidas ya. Untuk kelasan trainernya mereka bisa masuk ke super trainer, bisa masuk ke speed trainer. Nah, tapi di mana sih letaknya? Oke, jadi mungkin kita langsung bahas dulu apa aja yang ada di sepatu ini. Yang pertama, uppernya dulu. Uppernya pakai mesh yang breathable. Kayak ini uppernya ini nggak kayak Boston 12. Ini uppernya slightly lebih halus dan ventilationnya tuh lebih nyata. Nanti kita bakal lihat microscope view kayak gimana. Ventilationnya kelihatan lebih jelas di sini. Jadi breathability-nya oke, pasti. Terus tipis bahannya. Di sini juga ada toe box-nya. Ini kelihatan ya. Toe box yang ada di sini, pelindung jari itu ada. Langsung kita ke bagian eyeletnya standar, jadi nggak yang aneh-aneh banget. Tang ini sudah gazetted tang. Terus di bagian tangnya ini tetap ada ventilation, tapi nggak kelihatan banget ya. Dan di sini ada padding sedikit di bagian tangnya. Ini padding sedikit, ya tujuannya untuk melindungi kaki dari blister atau lecet juga di bagian kaki itu. Udah pakai runner's knot juga. Terus ini uppernya ini kelihatan ya, ini cahaya aja tembus nih, ini bolong-bolong banget nih. Ya bolong-bolongnya oke, kelihatan gede gitu lubangnya ya. Dan gue yakin ini pasti breathable. Kita sekarang ke bagian collarnya. Nah, collarnya ini pakai padding yang cukup. Jadi di bagian heel-nya, terutama di bagian Achilles, di sini tuh ada heel. Nah, menariknya bedanya dengan si Boston 12. Boston 12 itu punya bagian Achilles-nya mereka itu yang ini apa ya sebutan Adidas ya, saya lupa. Model Achilles-nya bisa di set. Ini kayak ada campuran bahan sweat di sini ya. Sedangkan ini mereka nggak, di versi yang ke-13 itu mereka langsung dijahit full di sini. Tapi bagian Achilles-nya itu jadi lebih kebuka sebenarnya. Jadi lebih ngebentuk kaki kita yang di bagian Achilles. Oke. Terus ini menariknya juga mereka pakai heel counter. Nah, ini kelihatan banget strukturnya. Jadi ini rigid ya. Ini tujuannya untuk memberikan kestabilan ketika berlari. Oke, jadi itu dia upper section. Sekarang kita ke midsole section. Nah, ini juga menarik nih. Boston yang sebelumnya itu kan punya dua foam. Nah, sekarang itu juga sama. Mereka punya dua foam sandwich atas bawah, tapi perbedaannya ada di sini. Yang atas itu Light Strike Pro sama kayak Boston 12, yang bawah pakai Light Strike 2.0. Nah, bedanya adalah sekarang Light Strike Pro-nya itu volumenya ditambah 14% lebih banyak dibandingkan dengan Boston 12. Sekarang kalau kita head to head ya, antara Boston 12 dan 13. 12 itu dia literally sandwich yang atas bawah. Jadi yang atas itu Light Strike Pro, yang bawah Light Strike. Ini karena warnanya hitam jadi mungkin nggak kelihatan jelas ya. Tapi kalau kalian punya Boston 12 di rumah, kalian lihat itu ada garisnya, section yang ngebedain antara Light Strike Pro dengan Light Strike. Kelihatan ini bawahnya Light Strike full, terus yang atas Light Strike Pro yang langsung kena sama kaki kita. Sedangkan Boston 13 itu si Light Strike Pro-nya meliputi sampai midfoot area. Jadi hampir keseluruhannya. Ini dari sini ya. Ini kelihatan garisnya. Set, kepotong di sini. Ini dari mid. Ini mid itu langsung ke depan. Itu full Light Strike. Bagian luarnya ini lebih banyak Light Strike Pro. Bagian luar. Nah, si bagian dalam Light Strike Pro-nya tuh ada di atas. Yang nyentuh sama kaki kita. Nah, baru bawahnya si Light Strike. Ini kalau dilihat dari bawah, nih yang warna putih ini Light Strike. Yang warna putih gading ini itu si Light Strike Pro-nya. Dan ini berasa banget kekenyalannya antara si Light Strike dengan si Light Strike Pro, itu berasa banget ya. Nah, section yang ini itu pakai Light Strike Pro. Oke, kalau gue ngelihat lebih deket lagi ya.
di bagian yang ini tuh pakai Live Track Pro bagian sini. Sedangkan yang bagian sini itu Live Track aja. Nah, seperti mungkin gue mau remind lagi, Live Track Pro itu adalah race foamnya, jadi super foamnya si Adidas, foam yang dipakai di Adios Pro 4, terus Takumi Sen, Prime X 2 Strong, itu mereka pakainya Live Track Pro. Jadi itu pasti feel-nya bouncy, responsive, dan mungkin slightly kalau firm mungkin enggak firm banget, tapi dia responsif banget, bouncy banget, soft ya. Kalau race foam punya kecenderungan lebih soft dibandingkan dengan foam yang base-nya TPU atau TPI gitu. Terus di bagian bawahnya ini Light Strike, itu fungsinya buat ngejaga kestabilan si sepatunya, karena kalau si Light Strike itu slightly lebih firm dibandingkan dengan si Light Strike Pro gitu. Dan sebenarnya itu juga menambah durability dari sepatunya, yang dimana kalau dua density ini berguna untuk lebih ke durable sepatunya, jadi usia pemakaiannya bisa lebih lama karena it is meant to be a training shoe. Oke fans, jadi sepatu ini punya stack ya, heelnya di 36 mm, terus di bagian toe-nya itu 30, jadi ini dropnya 6 mm. Bisa dibilang sepatu yang kelas sepatu sekarang mungkin nggak tinggi-tinggi banget. Sepatu sekarang itu nyentuhnya udah hampir 39, 40-an ish, bahkan ada yang 40 plus. Tapi menurut gue ini masih salah satu stack yang cukup tinggi. Nah lanjut, mereka juga masih pakai Energy Rods, sebutannya Energy Rods 2.0 ya. Jadi Energy Rods itu mau ngingetin lagi kalau Adidas itu punya teknologinya, itu adalah Energy Rods. Secara prinsip hampir sama kayak carbon plate, fungsinya untuk menambah snappy dari sepatunya, untuk menambah gaya dorong. Nah bedanya kalau Energy Rods itu bentuknya seperti tulang metatarsal di kaki kita, kayak dia bentuknya tuh kayak rangka gitu. Kalau klaimnya Adidas, kenapa mereka pakai Energy Rods itu supaya punya pace management yang lebih fleksibel. Contoh, di pace yang lebih kencang tapi masih bisa kalian kendalikan gitu ya, karena kalau plate full length itu kadang-kadang harus kencang banget sehingga kaki itu bisa punya tension yang cukup tinggi, terutama di bagian calf. Nah sedangkan Energy Rods ini diklaim mendorongnya tuh feel-nya lebih natural gitu, jadi kakinya tuh nggak cepet lelah ya dengan dipaksa untuk kencang dengan si Energy Rods. Dan Energy Rods ini bahannya, semoga gue nggak salah, itu bahannya fiberglass, tapi kalau kalian tahu bahan Energy Rods ya please let me know ya. Bedanya sekarang adalah si Energy Rods-nya ini ada expose sedikit nih di bagian luar sepatunya, kelihatan banget, dan di bagian bawah hampir sama ya dengan si Boston 12, dan hampir sama juga dengan nah tuh Adios Pro 4. Sekarang kita lanjut ke bagian outsole-nya, baru juga bagian outsole-nya. Jadi ini mereka pakai accent Adizero di sini ya. Di bagian outsole-nya sekarang mereka punya dua rubber nih, masih mempertahankan bagian continental-nya. Jadi continental rubber yang grippy, durable, traction-nya bagus ya. Kalian bisa cari Continental itu brand apa sih ya, sampai ditempelin di Adidas. Nah tapi sekarang mereka juga pakai yang namanya Light Traction. Jadi Light Traction ini adalah rubber development-nya dari si Adidas. Jadi ini untuk menambah grip dari si sepatunya. Dan again, kayak gini tuh bisa kita jumpai sebenarnya itu di Adios Pro 4, karena Pro 4 itu hampir sama. Continentalnya di sisi yang sini ini sama ya, sepatu sama-sama kanan, sedangkan ini Light Traction. Dan ini kayaknya teknologi yang dikembangkan sama Adidas di sepatu-sepatu mereka ke depannya, kemungkinan akan pakai si rubber Light Traction ini ya gitu. Dan ini mengcover kayak mulai dari heel area terus ke forefoot, ini bagian luarnya gitu fans. Oke, sekarang kita timbang dulu berapa berat dari sepatu ini. Oke, jadi sepatu ini beratnya di ukuran 391/3 atau di sini 24,5 cm. Ini beratnya adalah di 214,7. Oke, ini termasuk berat yang moderate ya. Jadi nggak berat banget dan nggak ringan banget. Dan harga dari sepatu ini itu tuh Rp2.300.000 menurut websitenya Adidas Indonesia. Sekarang kalau misalnya masuk ke shoe rotation ya, sepatu ini tuh kegunaannya sebenarnya ada di mana? Nah, kalau kita ngelihat line up-nya Adidas yang sekarang itu mereka punya Adizero Evo SL, terus ada Supernova, ada Adistar, Adios Pro 4, ada Takumi Sen, ada Prime X, ada Adizero Pro Evo 1, bahkan ada 2, mungkin yang 2 udah ada yang punya. Si sepatu ini kalau gue ngelihat spesifikasinya sebenarnya lebih condongnya adalah ke speed trainer, karena sekarang dia udah lebih banyak Light Track Pro, foam, juga ya Energy Rods of course untuk menambah propulsion dari sepatunya. Oke, jadi kalau ngelihat spesifikasinya mungkin gue akan pakai ini lebih ke speed trainer yang threshold repeats, terus tempo, interval pun masih ngangkat ya sebenarnya ya. Terus long run itu oke
oke banget ya pakai sepatu ini. Long run, steady pace, mungkin long run dengan workouts di situ, sedikit speed workout, sentuhan speed workout, fartlek. Menurut gue sepatu ini cocok banget untuk latihan-latihan seperti itu. Nah kalau misalnya kalian slow distance dengan ini, kayaknya enggak, karena ini juga salah satu sepatu yang cukup nikaku ya, ringgit juga ya, kayak karena dia pakai si energy rods itu gitu. Nah kalau di shoe rotation mungkin bisa digambarkan daily trainer mungkin pakai Supernova atau Adistar, baru di speed session bisa pakai ini, di long run pun juga bisa pakai ini juga ya, atau mungkin Prime X pun juga bisa. Nah terus dengan harga tersebut 2.300.000, head to headnya tuh sepatu ini tuh sama siapa kalau di kelasan sepatu ya? Asics ada di Asics Magic Speed ya, Magic Speed 4 itu slightly punya DNA yang hampir sama, jadi ada Super Foam, ada Foam itu. Kalau Magic Speed itu kan pakai di forefoot areanya tuh ada F Turbo dan sisanya FF Blast Plus. Jadi head to headnya sama itu. Terus kalau di Nike mungkin ke Zoom Fly ya, Zoom Fly, tapi Zoom Fly itu full Zoom X. Jadi mungkin agak sulit ya untuk ke situ. Mungkin kalau ke Saucony mungkin bisa. Saucony Endorphin Trainer yang barunya ya. Yang barunya itu hampir sama karakternya. Kenapa ini bukan ke Endorphin Speed 4 menurut gua? Karena Endorphin Speed 4 itu emang literally fokusnya ke speed trainer gitu. Sedangkan kalau Endorphin Trainer itu bisa dimasukin sebagai super trainer yang bisa dipakai long run, terus mungkin slightly easy pun mungkin juga bisa, terus tempo run gitu ya, lebih mendukung ke sana. Terus kalau ke Hoka mungkin Max X2 itu juga hampir sama, tapi Max X2 tuh punya stack yang tinggi banget. Oke fans, jadi apakah sepatu ini sebenarnya bisa dibilang sebagai super trainer sebenarnya? Well, gua rasa bisa dibilang super trainer, tapi mungkin super trainer yang akan lebih cocok dengan runners yang cadence-nya cukup tinggi, karena dia punya stack di bagian heel-nya aja 36, terus dropnya 6 mm, dropnya itu pun cukup rendah, hampir deket ke 5. Dengan stack seperti itu, dengan drop seperti itu, umumnya lebih condong ke pelari dengan cadence yang 170 plus. Gue itu suka dengan kalau misalnya sepatu punya drop yang cukup rendah, itu enak buat dipakai turnover yang tinggi gitu. Jadi buat kalian latihan cadence tinggi pakai sepatu dengan drop yang cukup rendah, itu tuh mendukung gitu. Jadi gue rasa ini akan cukup membantu untuk runners dengan cadence yang tinggi. Tapi kalau misalnya cadence-nya rendah dengan stride yang panjang, well mungkin kalian pernah punya case seperti itu, kasih tahu juga di komen. Oke fans, so itu dia first impression gue tentang Adidas Adizero Boston 13. Jadi kesimpulannya, sepatu ini adalah all in shoe untuk speed trainer, tempo, fast shoe, long run bisa pakai ini, bahkan untuk race pun gue masih berani untuk pakai ini. 5K, 10K, half marathon. Oke, menurut gue ini salah satu sepatu yang bisa dibilang sebagai budget shoe juga untuk race. Jadi nggak perlu beli yang mahal-mahal, Adios Pro 4 yang harganya segitu, beli ini pun udah cukup. Ya gue rasa ini juga bisa mendukung untuk race. So ya, itu dia first impression gue tentang Adidas Adizero Boston 13. Nah buat kalian yang udah pernah punya Boston 12, atau menurut kalian gimana sih sepatu ini, si 13 ini, so kasih tahu di komen di bawah. Oke, itu dia Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.